Selamat pagi adik-adik. Kakak senang sekali karena hari ini kakak bisa berjumpa lagi bersama adik-adik di sini. Nah, kita sudah masuk di bulan Desember adik-adik. Ya, biasanya di bulan Desember itu ada apa sih? Biasanya kalau biasa ya, kalau seperti biasa ya, kita persiapan buat Natal, kita latihan, ya kan, kita nyanyi-nyanyi, kita bermain drama, ya kan. Dan kali ini kita juga jangan sedih karena tahun ini kita tetap bisa merayakan Natal, ya. Tapi kita merayakan Natal dengan virtual. Nah, sebelum menjelang Natal, ya, kita bersama-sama dengan adik-adik kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau bernyanyi, bersuka cita bersama. Nah, sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan masih beri kepada kita nafas kehidupan. Tuhan masih beri kepada kita pagi hari ini untuk kita boleh bangun, kita boleh beraktivitas, dan kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita bisa beribadah. Oke, kita boleh mengucapkan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Dengan sikap doa kita mulai sekali lagi. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Kami mengucap terima kasih pada Engkau Tuhan, karena pada pagi hari ini kami beri kesempatan untuk kami boleh datang, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk hal tersebut Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan membesarkan hati kami, untuk kami boleh fokus untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, kita mau nyanyi satu lagu. Lagu ini cukup lama ya, kalau bagi kakak itu cukup lama lagu ini. Mungkin adik-adik sudah cukup sering menyanyikannya ya. Ingat gak lagu duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang? Ya, kalau masih ingat, kita sama-sama bergerak, kita mau nyanyi lagu ini, oke? Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Tidak ada boleh duduk-dudukan, ada atau malas-malasan, oke? Kita bangkit berdiri, kita mau bergerak nyanyikan lagu ini.
selalu senang. Sekali lagi ya. Hidup senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik sendiri ya. Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Oke. Nah, kita mau besarkan hati kita untuk boleh mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu I love you Jesus deep down in my heart. Oke. Ayo Kak Grace. Mas tetap berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu I love you Jesus deep down in my heart. Halo adik-adik, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Kak Elvan. Kita sudah memasuki bulan Desember ya. Bulan Desember, bulan apa? Bulan merayakan Natal ya. Kita sama-sama akan merayakan Natal, tetapi tahun ini Natalnya berbeda ya. Tahun ini Natalnya berbeda. Kita tidak berkumpul, merayakan, berlatih, tidak ada latihan-latihan ya. Kita sama-sama di rumah, ibadah di rumah. Tapi mungkin ada dari adik-adik juga yang persiapan sendiri di rumahnya, beli pohon Natal ya, atau sudah ada pohon Natal, tinggal dikeluarkan kemudian dihias lagi supaya suasananya Natal di rumah. Sudah seperti itu. Jadi ada yang persiapan-persiapan, ada juga yang mungkin beli baju, tetap beli baju, pengen baju baru kalau Natal. Tiap Natal minta papa mama beliin baju baru. Ada juga yang gitu ya. Desember harus beli baju baru. Meskipun kita tidak merayakan di gereja, tapi mungkin ya pengen jalan-jalan, pengen baju baru ya. Macem-macem. Kalau mendekati Natal kita macem-macem maunya. Nah, Kak Elvan mau kita ketika mendekati Natal, kita persiapannya adalah dengan membaca firman Tuhan dan mempelajarinya. Apa sih makna Natal bagi saya? Apa sih maksudnya saya merayakan Natal ini? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, hari ini Kak Elvan akan bercerita kisah Natal yang mendekati kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan terkait dengan merayakan Natal. Kami mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kami mau mengikuti apa kata firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Berkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya, Kak Elvan akan bercerita dari Injil Lukas ya. Dari Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat 5 sampai 25. Kemudian nanti disambung lagi ayat 57 sampai 80. Ceritanya panjang, cukup panjang. Dan tentang apa? Tentang kelahiran sepupunya Tuhan Yesus. Ada yang tahu siapa sepupunya Tuhan Yesus? Angkat tangan. Siapa sepupunya Tuhan Yesus? Pernah dengar cerita? Ada sepupunya Tuhan Yesus yang lahir hanya selisih beberapa bulan dari Tuhan Yesus. Siapa? Wah, ada yang tahu. Yohanes Pembaptis ya. Sepupunya ternyata. Sepupunya Tuhan Yesus ya. Dari mamanya mungkin ya, dari mamanya Maria dan Elizabeth. Mamanya Yohanes Pembaptis itu Elizabeth, mamanya Tuhan Yesus Maria. Mereka sepupu ya. Jadi kisahnya akan dimulai dari kelahiran Yohanes Pembaptis. Hari ini Kak Elvan akan bercerita, tetapi Kak Elvan tidak akan bercerita langsung karena Kak Elvan sudah cari YouTube ya. Kak Elvan suka pakai YouTube supaya kalian dengar ceritanya itu utuh. Ini ada kisah dari YouTube Kak Elvan ambil. Kalian bisa lihat kisah tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, sepupunya Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir sudah didahului oleh sepupunya. Dan ini ada maksud Tuhan. Memang Tuhan yang berkehendak supaya Yohanes Pembaptis itu lahir duluan dari Tuhan Yesus. Yuk kita lihat ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci.
Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya, sudah lihat ya kisahnya? Nah, ada yang sudah pernah tahu. Oh, tahu Kak, inget Kak. Itu yang papanya bisu. Nah, ya lah, tahu semuanya. Papanya siapa? Zakaria, imam ya. Papanya Yohanes Pembaptis ini imam. Dia bertugas, waktu itu sedang bertugas, dikasih tahu oleh malaikat Tuhan bahwa istrinya akan mengandung. Tetapi dia ragu-ragu. Akhirnya malaikat Tuhan bilang apa? Kamu akan bisu sampai nanti anakmu lahir. Ya, akhirnya bisu beneran ya. Papanya Yohanes Pembaptis ini bisu sampai anaknya lahir. Tuhan buka lagi, bisa ngomong, kasih tahu, oh ini namanya Yohanes Pembaptis. Karena malaikat Tuhan yang kasih supaya diberi nama Yohanes. Ya, kisahnya seperti itu, kita sudah lihat luar biasa ya. Tuhan punya rencana. Sebelum Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, lahir di dalam dunia, Tuhan kirimkan dulu utusannya. Siapa itu? Yohanes Pembaptis. Kak Evan paling suka ya dengar Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena satu-satunya tokoh Alkitab yang namanya itu ada di embel-embelin pekerjaannya. Cuman ini Yohanes Pembaptis, yang lain tidak ada. Kak Evan cari-cari loh, kok tidak ada ya? Cuman Yohanes dikasih tahu namanya Yohanes Pembaptis. Alkitab nyatanya juga begitu, Yohanes Pembaptis.
baptisan? Ada yang sudah tahu apa itu baptisan? Kenapa kok dia kerjaannya Pak Yohanes ini membaptis? Apa sih kerjaannya? Membaptis orang, ya. Jadi kalau kalian yang sudah pernah ikut di kebaktian di gereja dulu, sekolah minggu kan nggak ada ya mungkin ya yang dibaptis, kita nggak pernah lihat. Tapi kalau di kebaktian umum kalian pernah ikut, itu ada yang dimasukin ke dalam apa? Air, ya, nyemplung gitu, cilung, ya, masuk ke air, habis itu dia keluar lagi, hanya sebagai lambang dia harus lahir baru, ya. Kenapa Kak? Kok aku nggak boleh dibaptis? Aku pengen Kak kayak itu di kebaktian, aku mau dibaptis. Aku nggak boleh ya Kak ya? Jangan dulu ya. Gereja kita ada syaratnya, memang ada syaratnya. Tetapi kalau percaya Tuhan boleh sewaktu-waktu. Tapi kalau dibaptis ada syaratnya. Mungkin ada juga dari kalian waktu kecil, mungkin nggak sadar ya, diserahkan oleh orang tua kalian kepada gereja. Penyerahan anak. Itu mirip-mirip mungkin ya, mirip-mirip Kak Evan lihat itu. Kak Evan juga pernah nyerahin anak itu. Waktu Andes masih umur 6 bulan, Kak Evan serahin. Waktu itu terus ada bom teroris. Ya, ada penyerahan anak dan ada bom teroris. Itu penyerahan anak mirip-mirip ya. Jadi kalian mungkin sudah ada, tanya ke papa mamanya, Pak, Ma, aku sudah diserahin belum ke gereja penyerahan anak? Ada yang papa mamanya bilang, oh sudah, kamu tapi belum baptis, nanti boleh dibaptis ya. Kalau sudah dibaptis biasanya gimana? Biasanya kalau sudah dibaptis, ketika ikut kebaktian ada perjamuan kudus, boleh makan itu. Apa itu? Makan rotinya itu loh. Sama minum anggur ya. Jadi kita kalau sudah dibaptis itu boleh makan rotinya itu dan minum anggur itu. Kalau belum dibaptis tidak boleh. Nah, kisah Yohanes Pembaptis ini seperti itu ya. Kita dibaptis. Kebanyakan orang percaya, seluruh orang percaya ketika dia mengaku dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya, dia mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus, dia pasti ngambil keputusan juga untuk dibaptis. Ya. Kak Evan sudah dibaptis? Sudah. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain sudah dibaptis belum? Sudah. Karena syaratnya jadi guru sekolah minggu di gereja kita dibaptis ya, harus dibaptis. Nah, makanya kalau kalian pengen dibaptis untuk saat ini masih usia sekolah minggu belum ya, belum. Nanti ketika nanti di remaja kalian pernah lihat kan cece kalian, koko kalian, oh dibaptis di kebaktian. Nah, itu boleh kalian juga ikut. Nah, Yohanes Pembaptis ini juga tugasnya membaptis orang. Dia mengajak orang untuk apa? Bertobat. Ya, dia mengajak orang untuk bertobat. Bertobat dari apa? Dari dosa-dosanya. Kak Elvan punya dosa, kalian juga punya dosa. Sama, semua orang ini di dunia semua punya dosa. Karena kita berdosa, Tuhan pernah bilang apa? Hukuman dosa adalah maut. Jadi siapapun yang berdosa, hukumannya apa? Maut. Mau dosa kecil, dosa besar, sama di hadapan Tuhan ya. Tuhan itu kudus. Tuhan gak bisa bersatu dengan kita manusia yang berdosa. Gak bisa. Makanya itu kenapa Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia. Dan sebelum turun, Tuhan Yesus mengutus Yohanes Pembaptis untuk membaptis orang. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan supaya orang-orang ini bertobat. Banyak orang yang bertobat. Bertobat dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita kalau dibaptis itu berarti kita mau bertobat dari segala dosa-dosa kita, dari segala kesalahan kita, dan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kita. Dan kita dengan kesungguhan hati mau hidup baru, mau taat sama Tuhan. Ada yang bilang begini sama Kak Evan, Kak Evan, saya mau bertobat, saya tidak mau bikin salah, saya tidak mau bikin dosa. Bagus. Tapi Kak Evan, saya pernah dengar cerita firman Tuhan, diminta sama Tuhan, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Aku tidak mau Kak Evan kayak gitu. Aku sakit no, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Aku tidak mau kalau gitu Kak Evan, aku tidak mau kalau kayak gitu. Ada juga firman yang bilang,
kalau kamu mengampuni, kamu akan diampuni. Ya, jadi kita diminta mengampuni. Kalau ada orang bersalah kepada kita, Tuhan minta kita mengampuni. Terus ada yang bilang, "Nggak mau Kak Evan, aku nggak mau ngampuni, aku benci orang itu yang bikin salah sama aku, yang menyakiti aku nggak mau mengampuni, tapi aku juga nggak mau menyakiti dia." Ada loh anak-anak sekolah minggu yang begitu. Dia nggak mau bikin dosa, dia nggak mau bikin salah kepada temennya, tapi dia susah untuk menaati firman Tuhan. Nggak mau menaati firman Tuhan. Boleh nggak seperti itu? No. Tidak boleh, ya. Tuhan Yesus mau kita semua ketika bertobat, kita juga hidup baru, menaati firman Tuhan. Tuhan maunya kita menuruti Dia. Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah mengampuni kita, kita pun juga harus mengampuni orang lain. Itu yang namanya bertobat dan hidup baru. Ya. Tugasnya Yohanes Pembaptis adalah membaptis orang untuk bertobat dan mengantar mereka untuk menjalani hidup baru. Kita semua harus seperti itu, ya. Taat. Di hari Natal ini, di masa-masa momen Natal ini, kita harus mengucap syukur. Yang pertama-tama mengucap syukur. Karena apa? Kita tahu Tuhan Yesus sudah lahir di dalam dunia. Tuhan Yesus sudah melaksanakan tugasnya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tinggal percaya. Jadi kita mengucap syukur. Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur meskipun saat ini, ya, kita ada di pandemi, ya. Kita ada di pandemi lama, kita tidak ke sekolah minggu lama. Ada yang sudah bosen dengar Kak Evan cuma online gini, bosen. Ada yang tidak suka. Bahkan kalau tiap minggu itu dikirimi, diabaikan, dikirimi link sama guru-guru sekolah minggu. Mau pak, aku tidak mau. Ada yang seperti itu. Bertobat, ya. Seperti Yohanes Pembaptis bilang, bertobat. Tidak boleh, harus hidup baru. Bertobat dari kesalahan kita. Mengucap syukur di masa-masa Natal ini. Karena kita tahu meskipun di masa pandemi, Tuhan memberikan kita berkat-Nya. Tuhan menuntun kita. Cerita tadi juga memberitahu ke kita, ya. Papanya Yohanes Pembaptis itu Zakaria, Imam Zakaria, dan mamanya Elizabeth itu sudah tua sekali. Susah untuk punya anak. Kak Evan bisa merasakan, ya, karena Kak Evan juga punya anaknya lama. Jadi Kak Evan tahu betul sukacitanya mereka. Ketika mereka bersukacita, nah kita pun juga bisa bersukacita. Ada pengharapan. Di masa Natal ini melalui kisah Yohanes Pembaptis ini, kita sama-sama belajar ada pengharapan di dalam Tuhan. Pandemi bisa lama, tetapi kita tahu pasti ada akhirnya, ya. Tuhan pasti akan mengakhiri ini semua. Kita berdoa, kita berharap Tuhan yang menolong setiap kita, ya. Dan kita juga harus bertobat. Kita tahu baptisan itu adalah lambang pertobatan. Baptisan adalah lambang hidup baru. Mari bersama-sama di momen Natal ini kita akan bersama-sama merayakan Natal. Kita berharap pertolongan ke Tuhan. Kita menanti pertolongan Tuhan. Kita pun juga mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Dan kita bersama-sama mengambil keputusan untuk bertobat untuk segala dosa, untuk segala pelanggaran yang sudah kita lakukan, dan kita mau untuk hidup baru. Tuhan memerintahkan kita menaati firman Tuhan. Mari kita menaati firman Tuhan. Oke? Siap adik-adik? Siap menyambut Natal? Bukan hanya beli baju baru, bukan hanya pasang pohon Natal, bukan hanya pasang pernik-pernik pohon Natal, tetapi juga kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menebus kita. Dan kita mau bertobat dan mau hidup baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu Tuhan sudah menebus dosa-dosa kami. Tuhan, dengan kasih Tuhan yang begitu besar itu, Tuhan mau dan rela berkorban nyawa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh menghidupi benar-benar kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami.
Jikalau ada di antara kami yang enggan untuk menaati firman Tuhan, tolong kami Tuhan, tegur kami Tuhan, pimpin kami Tuhan untuk menaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Kita persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Jingle Bells, Jingle Bells. Oh ya, untuk persembahannya kita boleh taruh di celengan yang sudah disiapkan. Nah, nanti pada saat ke gereja boleh dikasihkan atau ditransfer ke rekening gereja. Oke? Kita mau nyanyi lagu Jingle Bells, Jingle Bells. Semua bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu ini dengan bergerak. Jingle bells, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambut Dia. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Sekali lagi ya. Jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Lonceng berbunyi, Yesus telah lahir. Bersama-sama kita sambut Dia. Mari bersama kita bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Hey, jingle bells, lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesus telah lahir. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau menyerahkan persembahan ini. Kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan Tuhan. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Bila persembahan ini juga Tuhan boleh Kau pakai untuk pelayanan Tuhan di sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk papa mama kami yang bekerja buat kami. Kau berikan berkat kepada mereka Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk ibadah kami selanjutnya. Biarlah Tuhan yang memberkati. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, mari kita tutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Jesus Love Me, This I Know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Tolong sekali lagi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
Bible tells me so. Dengan setengah nada. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh beribadah pada Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah di tengah kondisi seperti ini Tuhan, kami terus boleh mengucap syukur pada Tuhan. Kami tidak mengeluh Tuhan, kami boleh terus bersemangat, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kami. Tuhan, tetap berikan kepada kami kesehatan, agar kami boleh terus menjalani setiap hari-hari Tuhan bersama dengan Engkau, dan kami boleh memiliki tubuh jasmani yang sehat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati untuk minggu depan untuk ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.